berat kembali. Siap berat. Kita lanjutkan. Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, majelis hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para terdakwa sebagai berikut. 1. Motivasi para terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini adalah dikarenakan adanya provokasi yang dilakukan secara tidak langsung oleh terdakwa 1 yang memang memendam rasa sakit terhadap korban, yaitu saudara Andi Yunus, di mana menurut terdakwa 1 perbuatan korban saudara Andi Yunus sangat tidak beretika dan overacting dan menginjak-injak institusi TNI dan selalu membuat narasi anti militerisme dan menuduh TNI sebagai dalang dari kerusuhan pada bulan Agustus 2025. Sehingga dengan memperlihatkan video saudara Andi Yunus tersebut, terdakwa 1 merasa ada teman dan akhirnya dari pemutaran video dan perkataan provokasi secara tidak langsung oleh terdakwa 1 tersebut menimbulkan rasa sakit hati yang sama dirasakan oleh terdakwa lainnya dan menimbulkan rasa jiwa korsa yang salah dan tidak tepat. Dan para terdakwa sulit mengendalikan emosinya akibat melihat video dan provokasi secara tidak langsung yang pada akhirnya terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 juga ingin memberikan pelajaran dan efek jera kepada saudara Andi Yunus agar tidak menjelek-jelekan institusi TNI lagi, sehingga perbuatan tersebut diwujudkan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.00 WIB dengan melakukan penyiraman air keras kepada saudara Andi Yunus. 2. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban saudara Andi Yunus mengalami luka bakar sejumlah 20% pada kulit tubuh dan cacat berat pada indera penglihatannya, yaitu pada mata sebelah kanan. Sehingga perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindakan arogan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI, di mana prajurit TNI sebelum bertindak harus dapat berpikir dan mengetahui akibat yang akan timbulnya keresahan dalam masyarakat. Terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut, perbuatan para terdakwa juga telah merusak nama baik TNI, khususnya TNI AL dan TNI AU, serta kesatuan para terdakwa yaitu BAIS TNI. Menimbang bahwa tujuan majelis hakim tidak semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sabta Marga. Oleh karena itu, sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana para terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan: 1. Dari aspek kepentingan militer, bahwa TNI adalah lembaga terhormat yang memiliki tugas berat menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, haruslah diawaki oleh prajurit-prajurit yang handal dan profesional serta tahu hukum. Peradaban militer sebagai lembaga penegakan hukum bagi lingkungan TNI haruslah mampu menjadi instrumen yang mampu menjaga marwah TNI untuk memberikan rasa keadilan dan menindak secara tegas bagi setiap pelanggarnya. B. Bahwa para terdakwa selaku prajurit TNI telah dididik, dilatih, dan dipersiapkan oleh negara untuk mengemban tugas mulia, yaitu mempertahankan dan menjaga kedaulatan NKRI. Namun, para terdakwa justru mengkhianati tugas mulia tersebut dengan melakukan penyiraman air keras kepada saudara Andi Yunus yang mengakibatkan cacat berat pada mata sebelah kanan. C. Bahwa perbuatan para terdakwa menjadi viral di media sosial sehingga menjadi atensi pimpinan TNI dan menjadi perhatian publik yang bersifat negatif. Hal tersebut sangat merusak citra TNI yang notabene sebagai lembaga yang terpercaya. Dan D. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer yang merusak integritas, merusak sinergitas dan soliditas antara institusi TNI dan masyarakat. 2. Dari aspek pelaku. A. Bahwa penyiraman dengan menggunakan air keras yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saudara Yunus yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar dengan tidak memikirnya dampak bagi satuan maupun bagi diri para terdakwa. B. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa di Jalan Salimba 1, tepatnya di Jembatan Talang Juang, tersebut dilakukan hanya berdasarkan karena over responsif terhadap berita yang tersebar di media sosial. 3. Dari aspek perbuatan. A. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut merupakan wujud arogansi para terdakwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. B. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. 4. Aspek akibat tindak pidana. A. Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat Indonesia. B. Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang selama ini telah dijaga dan dibina dengan baik. Dan C. Bahwa perbuatan terdakwa telah meninggalkan trauma dan penderitaan. 5. Bahwa penyiraman air keras yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut saudara Yunus mengakibatkan cacat berat pada mata sebelah kanan, menimbulkan rasa miris bagi orang yang melihatnya, dan keadaan-keadaan yang meringankan. 1.
1. Bahwa para terdakwa berterus terang dan mengakui dan menyesali perbuatannya. 2. Bahwa para terdakwa telah berkeluarga dan memiliki anak dan istri yang tidak bekerja. 3. Bahwa para terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin. 4. Bahwa terdakwa 1, 2, dan 3 selama berdinas di lingkungan TNI AL dan terdakwa 4 berdinas di TNI AU memiliki rekam penilaian yang baik selama pengabdian dan juga telah pernah melaksanakan misi perdamaian dunia di Lebanon dan Kongo. 6. Bahwa dalam persidangan para terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI, Menhan, Kapais TNI, seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya korban saudara Ade sebagai wujud dari penyesalan perbuatan para terdakwa. Menimbang bahwa dalam hal ini majelis hakim menilai sepatutnya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ini masih dapat dihindari oleh para terdakwa jika terdakwa 3 dalam hal ini sesuai dengan kepangkatan dan masa dinas di satuan tempur lebih berpengalaman dari terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 4. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa 3. Justru terdakwa 3 lah yang menyusun rencana dan membagi tugas masing-masing para terdakwa untuk melakukan penyiraman terhadap saudara Andrinus, sehingga menimbulkan cacat berat pada mata sebelah kanan saudara Andrinus, bahwa emosi dan rasa sakit hati yang terdakwa 1 rasakan membuat terdakwa lainnya terprovokasi dan menimbulkan tindakan overresponsif terhadap berita yang terdapat di media sosial yang tidak dapat dipahami dan dicerna dengan baik oleh para terdakwa, di mana pemerintah dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia telah memberikan kebebasan dalam menyuarakan pendapatnya di muka umum dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Hal inilah yang tidak dipahami oleh para terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ini tidak dapat dihindari. Bahwa para terdakwa sebagai prajurit TNI yang sebelumnya berdinas di satuan tempur, yaitu Marinir dan Kopasgat, tentunya memiliki kemampuan militer yang seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat. Namun dalam hal ini para terdakwa justru menyalahgunakan ilmu dan keterampilannya tersebut untuk melakukan perbuatan yang tercela yang merugikan masyarakat. Menimbang bahwa dalam pemeriksa dan mengadili perkara ini majelis hakim akan melihat seluruh fakta-fakta secara objektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu memberikan rasa keadilan kepada seluruh pihak. Menimbang bahwa atas permohonan dituntut militer dalam tuntutannya mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan kepada para terdakwa dikurangkan selama penahanan sementara, majelis hakim mengeluarkan pendapat sebagai berikutnya. Sebagai berikut: 1. Bahwa dalam memeriksa dan menilai perkara ini majelis hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara objektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan secara berimbang, agar dapat menegakkan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan para terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dan tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak. 2. Bahwa untuk menentukan lamanya straf pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras, dan setimpal untuk dijatuhkan kepada diri para terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka majelis hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman. Bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas. Tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi para terdakwa dan bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. 3. Bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan terdakwa serta keadaan memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut dan menyadari dan menginsafkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Kemudian nilai dari akibat perbuatan dan kadar kesalahan masing-masing terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa terdakwa secara tidak langsung terhadap para terdakwa lainnya, sehingga membuat para terdakwa lainnya memiliki rasa dendam dan sakit hati layaknya yang dirasakan oleh terdakwa 1 terhadap korban saudara Andi Yunus. Dan awalnya terdakwa 1 hanya ingin memukul saja, serta terdakwa 1 telah melakukan provokasi secara tidak langsung pula terhadap para terdakwa lainnya dengan memperlihatkan video saudara Yunus pada saat menggeruduk rapat terkait pembahasan undang-undang TNI di Hotel Fairmont dan sekaligus mengajukan diri sebagai eksekutor pada saat penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus. Sedangkan terdakwa 2 adalah yang memiliki ide dan gagasan dengan menyampaikan bahwa lebih baik dilakukan dengan menyiram karena lebih praktis dan mudah lain halnya jika dilakukan dengan memukul, maka akan membutuhkan waktu dan tenaga sehingga tidak efektif
Dan terdakwa 2 jugalah yang mengambil dan menyiapkan air keras berupa cairan air aki bekas yang ternyata pada saat diambil hanya ada sedikit, sehingga terdakwa 2 menambah dari cairan pembersih karat yang diketahui oleh terdakwa 2 pada saat main ke bengkel dengan terdakwa 4 di sekitar awal bulan Januari 2026. Kemudian campuran air aki bekas tersebutlah yang akan disiram ke saudara Andri Yunus pada saat nanti jika bertemu dengan saudara Andri Yunus dengan tumbler yang digunakan juga milik terdakwa 2. Sementara itu, terdakwa 3 adalah seorang perwira perempat kapten dan yang paling senior. Seharusnya terdakwa 3 mampu memperingati dan jadi terdakwa 3 malah membantu perbuatan tersebut tapi justru terdakwa 3 pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 di kantor Mes Denma Bais TNI di lantai 4 kamar nomor 1, dan pada saat pelaksanaan di hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 terdakwa 3 dan terdakwa 4 ikut mencari saudara Andri Yunus di sekitar kantor Kontras dan kantor JLBHI, dan pada saat itu para terdakwa sudah akan kembali karena tidak menemukan keberadaan saudara Andri Yunus. Namun pada saat itu terdakwa 3 justru melihat saudara Andri Yunus dan langsung mengikuti dari belakang saudara Andri Yunus beserta terdakwa 1 dan terdakwa 2, sedangkan terdakwa 3 berboncengan dengan terdakwa dengan posisi terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada persis di belakang sepeda motor saudara Yunus, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 berada di belakang terdakwa 1 dan terdakwa 2. Dan setelah kejadian, terdakwa 3 dan terdakwa 4 tetap lurus dan kembali ke Denma Mabes TNI, sedangkan terdakwa 4 sebagai pembonceng terdakwa 3 juga menyetujui ide dari terdakwa 2 untuk melakukan penyiraman terhadap saudara Yunus tersebut, dan terdakwa 4 juga Terdakwa 4 juga tersulut emosi dengan video tersebut karena terdakwa 4 sebelumnya juga pernah melihat video tersebut pada tahun 2025. Namun pada saat itu terdakwa 4 tidak bereaksi dan over responsif terhadap video tersebut. Bahwa berdasarkan dari dokter spesialis mata, Dr. Farabi Marta yang menangani korban saudara Yunus, bahwa pada bola mata sebelah kanan saudara Yunus kemungkinan besar akan menjadi cacat berat karena hingga saat ini saudara Yunus tidak bisa membaca walaupun dengan huruf yang berukuran besar, namun masih dapat merespon dengan melihat cahaya. Dan hingga saat ini masih menjalani pengobatan medis dan rawat jalan jika memungkinkan akan dibawa untuk pengobatan ke India. Sehingga dari orang yang disebut di atas dapat terlihat bagaimana peran dan akibat yang ditimbulkan terhadap saudara Yunus. Oleh karena hal tersebutlah menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa 1, sehingga majelis hakim berpendapat terhadap permohonan Otido Militer dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Penjara tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa 1. Sedangkan untuk terdakwa 2, majelis hakim berpendapat bahwa pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan adalah setimpal dengan perbuatannya. Dikarenakan dari ide terdakwa 2 lah perbuatan itu terjadi. Namun hal tersebut muncul atas provokasi tidak langsung dilakukan oleh terdakwa 1 terhadap para terdakwa lainnya. Bahwa terhadap terdakwa 3 dengan tuntutan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, hal ini sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Terdakwa 3 adalah yang merencanakan terjadinya tindak pidana ini, namun hal tersebut terjadi karena emosi sesaat dan salah dalam mengartikan jiwa korsa. Begitu pula terhadap terdakwa 4, walaupun keterlibatan yang bersifat pasif, namun terdakwa 4 terdakwa 4 tetap menyetujui dan mengikuti hingga bagaimanapun juga terdakwa 4 berada di tempat tersebut dan ikut menyetujui perbuatan tersebut serta ikut melaksanakan perbuatan tersebut bersama-sama dengan terdakwa 1, terdakwa 2 dan membonceng terdakwa 3. Oleh karena itu, terhadap tuntutan uji militer tersebut terhadap terdakwa 3 dan 4 dengan artian terdakwa 3 dan 4 memberikan sarana prasarana sehingga perbuatan itu terwujud. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat hal tersebut terlalu berat bagi terdakwa 3 dan 4 walaupun dibandingkan dengan kepangkatannya terdakwa 3 dan 4 sebagai seorang perwira memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Namun majelis hakim lebih melihat dari kadar kesalahan terdakwa 3 dan 4 masih dapat dibina di satuan sehingga terhadap tuntutan Otido Militer tersebut perlu untuk diperingan. Menimbang bahwa menurut argumen para terdakwa, terutama terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang menjadi dasar melakukan perbuatan yang tidak patut kepada saudara Yunus adalah karena saudara Yunus telah menghina dan merendahkan negara, terutama institusi TNI, di mana kejadian pada saat rapat pembahasan rancangan undang-undang TNI sebagai salah satu proses bernegara di Hotel Fairmont yang dirasa telah dinodai oleh perbuatan yang dilakukan oleh saudara Yunus. Namun hal ini majelis hakim menilai dalam hal ini majelis hakim menilai hal ini tetap tidak dapat diterima sebagai alasan logis para terdakwa untuk melakukan perbuatan ini. Majelis hakim tetap memandang bahwa tindak pidana ini adalah suatu perbuatan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh para terdakwa, bahwa para terdakwa telah mencederai keharmonisan yang ada dan terlebih telah menurunkan citra TNI sebagai institusi terhormat di negara ini. Menimbang
bahwa dalam tuntutan unsur militer, meski tidak menuntut penjatuhan pidana tambahan kepada para terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer, majelis hakim dalam hal ini berbeda keyakinan kepada unsur militer, di mana ketidaklayakan para terdakwa, terutama terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer dalam rumah besar bernama TNI, dan menjatuhkan pidana pokok dengan tentunya mempertimbangkan kadar kesalahan dan kualitas perbuatan dari sudut pandang terdakwa masing-masing. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, walaupun di dalam tuntutan auditor militer tidak menuntut para terdakwa dengan pidana tambahan, namun terhadap pertimbangan layak tidaknya para terdakwa dipertahankan dalam lingkungan dan kehidupan prajurit TNI, majelis hakim dengan ini akan mengungkapkan pendapatnya mengenai penjatuhan pidana hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh hakim secara yuridis didasarkan pasal 26 KUHPM yang menyatakan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkutan bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok terhadap seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Menimbang bahwa dalam tuntutan militer tidak menuntut permohonan terhadap terdakwa 1 dan 2 yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, majelis hakim menilai layak tidaknya dalam majelis hakim akan menilai layak atau tidaknya dalam perkara para terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Perbuatan para terdakwa merupakan akibat dari provokasi secara tidak langsung dari terdakwa 1 dan ide dari terdakwa 2 yang menyarankan agar untuk menggunakan air keras agar cepat dan praktis daripada memukul yang mengakibatkan penderitaan korban lebih berat dan fatal. 2. Bahwa terdakwa 1 dan 2 merupakan prajurit yang pernah berdinas di satuan marinir yang sudah dilatih untuk menghadapi musuh. Namun terdakwa 1 dan terdakwa mengkhianati negara dengan melakukan penganiayaan dengan cara menyiram saudara Yunus dengan air keras, di mana saudara Yunus yang notabene merupakan rakyat biasa dan hubungan TNI dengan rakyat tidak boleh dipisahkan. Berintikan sifat-sifat kerakyatan ini, TNI harus memiliki sifat keprajuritan tanpa memiliki sifat-sifat kerakyatan dan dia bukanlah prajurit yang ideal. 3. Bahwa tindakan terdakwa 1 sejak awal sudah mencoba untuk memprovokasi secara tidak langsung kepada terdakwa 2. Akhirnya terdakwa 2 memberikan gagasan dan ide melakukan penyiraman dengan cairan air keras terhadap saudara Andre Yunus adalah tindakan yang jauh dari nilai-nilai keprajuritan dan sangat jauh dari sifat seorang prajurit yang memegang teguh sabta marga sumpah prajurit dan 8 wajib TNI. Menimbang dari uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan perbuatan para terdakwa, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 sangat bertentangan dengan kepentingan militer yang senantiasa menjaga soliditas dengan rakyat dan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Sikap dan sifat yang melekat pada diri terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI. Di samping itu dikhawatirkan keberadaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam statusnya sebagai prajurit TNI akan mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan, disiplin, dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Menimbang bahwa mendasari hal tersebut atas, majelis hakim berpendapat terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan di lingkungan TNI. Oleh karenanya, terdakwa 1 dan terdakwa 2 harus dipisahkan dari lingkungan TNI Angkatan Laut dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat dari dinas militer. Menimbang bahwa setelah meneliti mengkaji fakta-fakta keadaan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa pernah menjalani penahanan sehingga mendasari pasal 190 ayat 4 Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, maka selama waktu para terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa barang bukti berupa barang-barang maupun surat-surat dalam perkara ini seluruhnya telah selesai diperiksa dan menimbang bahwa barang bukti baik berupa barang-barang maupun surat-surat dalam perkara ini seluruhnya telah selesai diperiksa dan seluruhnya pula tidak dipergunakan dalam perkara lain dan hingga saat ini tidak ada permintaan atas barang bukti tersebut dari instansi penegak hukum lainnya sehingga perlu ditentukan statusnya sebagai berikut. 1. Barang-barang A. 1 unit sepeda motor Honda Beat F3244 FCX atas nama Eko Triwarno berikut dengan kunci STNK atas nama Triwarno.
Yang B, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B333 CLK berikut kunci dan STNK atas nama Semilaka. Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya telah selesai diperiksa dan berkaitan dengan perkara para terdakwa serta tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara lain. Oleh karena itu, terhadap barang-barang tersebut berupa 2 sepeda motor bernilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan oleh pemiliknya, sehingga perlu ditentukan statusnya, yaitu dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan sah dari kendaraan tersebut. C, 1 buah gelas tumbler warna ungu tanpa tutup, bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa 2 dan telah selesai diperiksa berkaitan dengan perkara para terdakwa. Oleh karena barang bukti tumbler warna ungu tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan air keras yang disiramkan kepada tubuh saudara Yunus, dan agar tumbler tersebut tidak digunakan kembali dalam hal-hal yang tidak diinginkan, maka tumbler tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali. D, 1 buah kacamata, 1 buah kaos warna putih, 1 buah sepatu, 1 buah celana panjang, 1 buah kemeja, 1 buah helm warna hitam, seluruhnya milik saudara Yunus, bahwa barang tersebut kerugian telah selesai diperiksa dan berkaitan dengan perkara para terdakwa serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara lainnya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saudara Yunus. C, 1 buah flash disk berisi 2 buah video di TKP, 1 buah aki bekas, 1 buah botol berisi cairan pembersih karat, bahwa barang-barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan berkaitan dengan perkara para terdakwa serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara lainnya. Oleh karena barang bukti poin C, K, dan L tersebut merupakan video peristiwa penyiraman air bekas dan botol cairan pembersih karat digunakan sebagai untuk terwujudnya peristiwa tersebut, agar barang tersebut tidak digunakan kembali untuk hal yang diinginkan, maka barang tersebut dirampas atau dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali. Surat-surat, 1 buah visum, 5 buah lembar salinan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 5 lembar salinan berita pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 5 lembar salinan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 5 lembar salinan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, di mana seluruhnya barang bukti berupa surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak digunakan lagi untuk pembuktian perkara lain. Surat-surat tersebut keseluruhannya berhubungan dengan perkara para terdakwa dan sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara, serta penyimpanannya tidak sulit, sehingga keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila para terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, serta untuk memudahkan dalam eksekusi oleh otoritas militer, maka dengan mendasari ketentuan pasal 190 ayat 3 Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, maka para terdakwa tersebut perlu untuk tetap ditahan. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa harus dipidana, maka dengan mempedomani ketentuan pasal 180 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3197 tentang peradilan militer, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara. Sikap sempurna. Mengingat pasal 467 ayat 1 junto ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 20 ayat 1 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 26 KUHPM, junto pasal 190 ayat 1, junto ayat 3, junto ayat 4 Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan para terdakwa tersebut di atas: A. Terdakwa 1 Edi Sudarko, Sersan 2 Mar, NRP 102064. Terdakwa 2 Budi Haryanto, Widi Cahyono, Letumar, NRP 23990 P. Terdakwa 3 Nandala Dwi Prasetyo, Kapten Mar, NRP 240 Milaka, Letupatu, NRP 533904, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, turut serta melakukan penghinaan berat dengan rencana terlebih dahulu. B. Membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan primer. C. Terdakwa 1 Edi Sudarko, terdakwa 2 Budi Haryanto Widi Cahyono, terdakwa 3 Nandala Dwi Prasetyo, terdakwa 4 Samilaka, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiar, turut serta melakukan penganiayaan berat. D. Membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan subsidiar. E. Terdakwa 1 Edi Sudarko, Sersan 2 Mar, NRP 102064. Terdakwa 2 Budi Haryanto Widi Cahyono, Letumar, NRP 23990 P.
Terdakwa 3, Nandala Budi Prasetyo, Kapten Mar NRP 240121-P, dan terdakwa 4, Semilaka, Letupas NRP 533904. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidiar, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1, pidana pokok penjara selama 3 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2, pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3, pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. D. Terdakwa 4, pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa A. Barang-barang 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan kunci STNK-nya. 2. 1 unit motor Yamaha Mio berikut UC STNK-nya. 3. 1 buah gelas tumbler warna ungu tanpa pas untuk dimusnahkan. 4. 1 buah kacamata, 1 buah kaos warna putih, 1 buah sepatu, 1 buah celana panjang, 1 buah kemeja, 1 buah helm milik warna hitam seluruhnya milik saudara Andi Yunus dikembalikan kepada yang berhak. 10. 1 buah prestis, 11. 1 buah aki bekas, dan 12. 1 buah botol bekas cairan pembersih karat, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. Surat-surat 1 bundel visum et repertum, 5 lembar salinan berita acara pemeriksaan laboratoris nomor 1668, 5 lembar salinan berita acara pemeriksaan laboratoris nomor 1669, 5 lembar salinan berita pemeriksaan laboratoris nomor 1726, dan 5 lembar salinan berita acara laboratoris nomor 1665, seluruhnya tetap dilegalkan dalam berkas perkara. 4. Memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa 1 sejumlah Rp15.000, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 masing-masing Rp20.000. Demikian diputuskan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta pada hari ini Rabu 10 Juni 2026 oleh Kolonel CK Freddy Ferdian Isnartanto SHMH selaku Hakim Ketua Majelis, serta Letnan Kolonel Kum Iwan Tasri SHMH MHan dan Mayor Laut Hukum M. Zainal Abidin SH, masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut: Auditor Militer Letnan Kolonel CK Muhammad Iswadi SH, Letnan Kolonel CK Upen Jaya Supena SH, Mayor CK Washington Marpaung SH, dan Kapten Laut Hukum Doni Agus Prihantoro, serta penasihat hukum Kolonel CK Koat Sri Widyasuti SHMH dan Kolonel CHK Ainuddin Kamarudin SSS MH. Dihadiri oleh panitia pengganti Letnan 1 CHK Rekika Bangun serta di hadapan umum dan terdakwa. Selesai. Istirahat. Demikian putusan Majelis Hakim yang dibuat oleh Majelis Hakim. Meskipun tidak keseluruhan, namun substansinya kami rasa dapat dipahami oleh auditor, oleh para terdakwa dan penasihat hukumnya. Para terdakwa mempunyai hak. Saya rasa sudah jelas ya, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4. Ya. Saudara punya hak jawab atas putusan ini, nanti bisa konsultasi dengan penasihat hukum apakah akan memberikan jawaban saat ini atau waktu berpikir selama 7 hari, yaitu menerima atau melaksanakan atau berpikir untuk melaksanakan banding.
atau tidak mengajukan apa-apa pun tidak ada masalah. Paham ya? Silahkan konsultasi dengan penasihat hukum opsi apa yang akan dipilih oleh para terdakwa. Dipersilakan. Merapat ke PH. Silahkan menjawab, apakah penasihat hukum, apakah para terdakwa? Ya. Silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terhadap putusan yang disampaikan pada keempat para terdakwa, kami masih mengajukan pikir-pikir untuk menentukan sikap tersebut. Terima kasih. Ya. Waktu berpikir 7 hari, dimulai dengan hari ini. Hari ini dimulai dari besok, berarti sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu malam 23.59 adalah waktu batas berpikir saudara apakah melakukan banding atau menerima putusan ini. Paham ya para terdakwa? Hal yang sama diberikan kepada auditor militer, apakah menerima atau banding atau berpikir? Mohon izin Hakim Ketua, kami sepakat untuk mengajukan pikir-pikir. Waktu sama ya? Siap. Apabila tidak menyatakan banding, maka secara hukum acara otomatis dinyatakan menerima putusan ini selama 7 hari ke depan. Dapat dipahami oleh para terdakwa dan penasihat hukum serta auditor militer. Terdakwa, ini proses panjang sudah dilalui dan ini menjadi ujung persidangan di pengadilan militer ini. Semoga pelajaran ini bisa menjadi ibroh bagi para terdakwa. Ya, perbuatan terdakwa ini kalau dinilai sangat memalukan, membuat heboh satu Indonesia, karena terdakwa institusi TNI menjadi tercoreng, karena terdakwa keluarga saudara menjadi ternodai, termasuk diri terdakwa sendiri. Nah, ini bisa dipahami, bisa direnungkan, tetapi kembali lagi bahwa perbuatan sudah dilaksanakan, sudah terjadi, tinggal pertanggungjawabannya ke sana dan taubat saudara kepada Tuhan saudara. Saya rasa menjadi pembelajaran kita bersama. Dapat dipahami ya? Ya, silahkan nanti konsultasi dengan penasihat hukum untuk penentuan waktu 7 hari tersebut. Jangan sampai terlambat untuk kepentingan hal tersebut karena menjadi nasib saudara dan keluarga saudara. Saya rasa itu dari penasihat hukum. Ada yang mau disampaikan? Dari auditor militer? Cukup Yang Mulia. Cukup. Terdakwa dapat para terdakwa. Petugas, bawa para terdakwa keluar ruang sidang dan pamitan dikerjakan.